Mana Allah sebelum ada langit, kata beliau. Ya kan? Apa jawaban kita, Pak? Kalau kita ditanya orang, di mana Allah sebelum ada langit? Ya kita nggak tahu. Kenapa? Karena nggak ada penjelasannya, nggak ada keterangannya. Ya. Dan apa hak kita untuk menanyakan kepada Allah di mana Allah sebelum ada langit? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwanu fi din asyhadakumullah. Sekarang kita membahas lagi ya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat Allah yaitu al-'ulu, ya. Tinggi, maha tinggi. Atau sifat Allah an-nuzul. Allah turun ke dunia ini. Ya. Sebelumnya kan saya sudah membahas pembahasan akidah ini ya, sifat Allah ini dengan pelan-pelan ya. Kita sudah membahas tentang kecerdasan ya. Ali Imran 190 ya, macam-macam kecerdasan, filsafat, kebiasaan membaca, kemudian jangan hulu ya, Abu Hasan al-Asy'ari, tentang Imam Ahmad bin Hanbal, nama-nama Allah, bagaimana mengisi Allah. Maka sekarang kita akan coba menjawab syubhat orang-orang yang menolak Allah Subhanahu wa taala berada di langit ya. Termasuk menolak hadis Allah turun ke dunia setiap sepertiga malam. Ya. Kenapa ini kita perlu jawab? Karena syubhat ini begitu besar, ya kan? Syubhat ini dihembuskan bukan oleh orang-orang biasa, tapi orang-orang yang berilmu, ya, orang-orang yang terkenal masyhur di kalangan masyarakat kita. Ya. Khudufirasadakumullah, ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan Allah Subhanahu wa taala itu berada di langit itu terlalu banyak. Bahkan saya baca sebuah kitab itu dikatakan oleh Ashabus Syafi'i ya, murid-murid Imam Syafi'i rahimahullah. Ada yang mengatakan dalil tentang Allah di langit itu lebih dari 1000 ya. Ada yang mengatakan kurang lebih 300-an ayat yang mengatakan Allah itu berada di langit ya. Ini kita bawakan misalnya surah An-Nahl ayat 50 ya. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada roh mereka, kepada Allah yang berada di atas mereka. Surat Al-Ma'arij ayat 4. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi. Para malaikat dan ar-ruh yaitu Jibril alaihissalam naik semua menuju Allah. Ya kan? Allah berfirman di surat Fatir ayat 10. Ilaihi yas'udu kalimut thayyib. Kepada Allah lah naik perkataan-perkataan yang baik itu. Surah An-Nisa 198. Bal rafa'ahu Allah ilaihi. Akan tetapi Allah mengangkatnya, maksudnya Nabi Isa alaihissalam menuju dirinya yang berada di langit. Ya. Allah berfirman di surah Al-Baqarah 255, wa huwal aliyul azim. Dia Allah yang maha tinggi dan maha agung. Surah Al-Mulk surat Al-Mulk ya, ayat 16. Amintum man fis sama ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman terhadap Dia Allah yang berada di langit? Tuh, ada kalimat ya, Allahnya yang berada di langit. Ya, ay yakhsifa bikumul arda, kalau Allah membuat bumi ini terbelah, kan? Jadi terlalu banyak ayat-ayat itu yang mengatakan Allah itu di langit, Pak. Di hadis-hadis juga Nabi SAW juga memberikan isyarat ini. Misalnya di hadis Imam Muslim Abu Dawud, Nabi bersabda, innallaha yastahyi min 'abdihi idza rafa'a ilaihi yadayhi ay ya'uda ilaihi safran. Sesungguhnya Allah itu malu ya kepada hambanya kalau dia sudah mengangkat tangannya ke langit. Nah, mengangkat tangan ke langit, minta sama Allah yang ada di langit, kemudian tangan itu kembali dalam keadaan hampa. Ya, nggak dikabulkan doanya. Hadis Imam Muslim dan Abu Daud juga. Ya, ketika Nabi SAW bertemu dengan seorang budak wanita. Ditanya di mana Allah, dia langsung menjawab fis sama, di langit. Dipanggillah majikannya, dibilang sama majikannya, ya'tikha fa innaha mu'minatun. Bebaskanlah perempuan ini, dia adalah orang yang beriman.
Jadi terlalu banyak dalil-dalil yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala di langit. Nah, masalahnya dikarenakannya tadi ilmu filsafat yang sudah menyebar ini, akhirnya banyak para ulama itu yang ngotak-ngatik ini gitu loh, yang masih menggunakan atau mengedepankan akal mereka ya dengan mengatakan misalnya nih ya, ini Ustadz Abdul Somad ya, rahimahullah ya, hafizahullah wa ra'ahu, semoga Allah merahmatinya, menjaga beliau, ya, memelihara beliau, membuat beliau sehat. Saya tahu beliau orangnya berilmu, tapi subhat beliau ini bukan subhat yang kecil ya. Banyak videonya Pak di YouTube, ya cari sendiri aja lah. Beliau mengatakan, kalau antum mengatakan Allah itu di langit, coba jawab, di mana Allah sebelum ada langit, kata beliau. Ya kan? Apa jawaban kita, Pak? Kalau kita ditanya orang, di mana Allah sebelum ada langit? Ya kita nggak tahu. Kenapa? Karena nggak ada penjelasannya, nggak ada keterangannya. Ya. Dan apa hak kita untuk menanyakan kepada Allah, di mana Allah sebelum ada langit? Ya. Makanya Allah sampai berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ya. Dia Allah itu tidak ditanya, tapi mereka lah yang akan ditanya. Manusia ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah di langit, kemudian berarti Allah lebih kecil daripada langit, seperti kita di bumi, kita lebih kecil daripada bumi. Nah, Anda jadi kafir, ya kan? Padahal ya kita mengatakan Allah di langit itu bukan berarti Allah berada di dalam langit itu gitu loh, seperti kita berada di dalam bumi. Kan semesta ini kan terlalu kecil bagi Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kemudian beliau katakan lagi, kalau Allah di langit berarti Allah butuh langit. Padahal Allah kan nggak butuh sesuatu pun, tidak butuh siapapun. Ya, kita menjawab Allah di langit bukan berarti Allah butuh langit ya. Allah di langit itu Allah ingin menjelaskan kepada hamba-hambanya tentang dirinya. Ya, bahwa Allah itu memang gaib, tapi bukan berarti dirinya itu tidak memiliki tempat. Yang ketika manusia itu berharap berdoa kepada Allah, saya harus menengadahkan tangan saya kemana gitu loh. Ya kan? Makanya ketika hadis tadi yang di awal kita katakan Pak ya, tentang Allah malu kalau hamba sudah mengangkat tangan ke langit kok nggak dikabulkan, itu kan menunjukkan tentang logika kita, ya Allah tuh di atas kita, di langit gitu loh. Makanya kita mengangkat tangan ke langit ya. Syubhat lain juga yang sering beliau hembuskan adalah, nah, beliau mengambil perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, yang Imam Tahawi itu mengatakan bahwa Allah itu la tahwihil jihatu sitti kasairul mubtadi'at. Allah itu tidak bisa dibatasi dengan 6 arah ya, atas bawah depan belakang kanan kiri, seperti yang disifati oleh orang-orang ahli bid'ah. Masya Allah, kita mengatakan Allah di langit itu bukan berarti kita mengatakan Allah itu memiliki tempat khusus yang berada di atas kepala kita, bukan. Di atas kepala kita itu bukan Allah. Allah lebih jauh daripada hal itu semua ya. Kalau kata Syekh Abdul Akhir Hamad Al-Ghunaimi yang mensyarah akidah Tahawiyah, dia katakan maksudnya maksudnya Imam At-Tahawi ini mengatakan Allah Maha Suci dari 6 arah itu bukan berarti Allah bukan di langit, tapi Syekh Tahawi ingin menjelaskan untuk membantah orang-orang Mu'attilah yang menolak sifat-sifat Allah. Ya, mereka kan menolak kepada Allah di langit. Maka beliau mengatakan Allah tuh di langit. Nah, tapi bukan berarti Allah tuh berada di atas kepala kita. Allah tuh Maha Suci, tidak di atas kepala kita, tidak di bawah kita, tidak depan, belakang, kanan dan kiri. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, untuk memudahkan pemahaman ini Pak, makanya orang-orang Arab terdahulu itu mereka mempunyai syair yang sangat bagus ya. Apa syair mereka? Mereka mengatakan masyaina wal qamaru ma'ana. Kami berjalan dan bulan itu selalu bersama kami, ya kan? Kita jalan nih, bulannya satu di langit. Ya kan, kita melihat bulan itu di langit. Kita di metro di Lampung. Yang di Jawa juga melihat bulan di langit. Yang di Amerika juga begitu. Dan bulan itu cuma satu. Allah di langit, pengawasannya kepada seluruh hamba-hambanya. Ada lagi syubhat menolak Allah di langit, yaitu dengan menolak hadis turunnya Allah ke dunia ini sepertiga malam. Nah, ini ceramahnya Ustaz Adi Hidayat ya, rahimahullah, hafizahullah wa ra'ahu, semoga Allah menjaga beliau. Beliau menolak hadis Nabi bersabda tentang Allah turun ke langit dunia ini sepertiga malam. Maksud beliau katanya itu bukan Allah yang turun tapi rahmatnya.
Nah, maka kita jawab ya, yang maksud dengan Allah turun ke dunia seperti kamu, itu ya memang Allah tuh loh, bukan rahmatnya. Kalau beliau menolak dengan mengatakan kan bumi ini bulat, di sana subuh, kemudian di sini duha, fajar, zuhur, asar, maghrib, isya, berarti Allah kerjaannya naik turun. Nah, itu berarti kita sudah mengedepankan logika kita daripada wahyu, ya kan? Maha suci Allah, jangan pakai logika kita, Pak. Ya, nggak sampai akal kita yang lemah ini. Kata Syekh Utsman Al-Khamis ya, dalam ceramah beliau mengatakan, orang yang memaksakan logika ini, cobalah, bisa nggak mereka menjawab, kata beliau. Hadis Nabi SAW menganjurkan untuk kita baca Al-Fatihah itu satu ayatnya satu nafas. Jadi misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti dulu. Kenapa? Karena Allah menjawab di langit sana. Allah katakan hammadani abdi. Itu hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Kata Allah, ana Ar-Rahman, ana Ar-Rahim. Nah, kita baca ini ya, yang baca Al-Fatihah ini berapa Pak coba di dunia ini? Yang di sana sholat subuh, di sana sholat zuhur, di sana sholat asar, di sini sholat maghrib isya. Ya, berapa miliar manusia di dunia ini yang membaca Al-Fatihah, dan bagaimana cara Allah menjawabnya kan? Maha suci Allah, subhanallah ya. Jangan kita mengedepankan logika kita dalam masalah-masalah seperti ini, karena akal kita ini sungguh sangat terbatas sekali kemampuannya. Harusnya kita sebagai orang yang beriman hanya mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat dengan semua yang dikatakan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita tidak tersesat dari jalan yang lurus ini, dari akidah yang benar ini, karena ini adalah sebuah prinsip dalam agama kita yang harus kita yakini sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat bagi saya dan jamaah sekalian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.